Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya harap dalam keadaan baik. Senang sekali pemirsa, malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di dialog khusus spesial. Untuk malam hari ini pemirsa RCTV kita akan berbincang bersama dengan UGJ Cirebon. Tepatnya pemirsa bersama dengan Pasca Sarjana UGJ Cirebon. Sudah hadir di studio RCTV pemirsa, ada Direktur Sekolah Pasca Sarjana UGJ Cirebon, ada Profesor Dr. Haja Ida Rosnida SE MMA KCE. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Mbak Novi, apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Profesor bagaimana? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi setiap tahunnya di sesi yang luar biasa memberi informasi kepada pemirsa semua ya. Oke, ini spesial pemirsa ya. Kita akan berbincang terkait dengan Pasca Sarjana UGJ Cirebon yang memang ini kampusnya para pemimpin bangsa, luar biasa ya. Dan malam hari ini Prof mengajak salah satu mahasiswanya. Jadi seragamnya sudah kelihatan pemirsa ya. Oke, ini salah satu mahasiswa dari Pasca Sarjana UGJ Cirebon, ada Bapak Asep Rusmana. Ini masih kuliah ya Pak kuliah, ya? Masih berlangsung ya Pak? Iya. Mau masuk semester 3. Mau masuk semester 3. Ini sebentar lagi dong ya? Iya. Oke, baiklah. Semoga tahun depan lulus. Ya, Siap. amin. Tetap bersemangat ya Pak ya? Iya, amin. Oke, sekarang bekerja pemirsa ini di Imigrasi Cirebon. Ya, Dekat dari kantor kita ya Pak? Deket. Luar Nggak biasa. jauh. Oke, untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami silakan gunakan line telepon di 0231482138. Dan tema malam hari ini adalah Sekolah Pasca Sarjana UGJ Cirebon, kampusnya para pemimpin bangsa. Wow, ini salah satu pemimpin bangsa juga nih ya, Iya, ini. Pak Asep ini ya, Asep. amin. Dan Amin. banyak lagi. Oke, Prof, kita ngomongin soal tema ini yang sangat luar biasa. Ini melahirkan pemimpin bangsa. Memang siapa saja sih, Prof? Jadi kalau kita lihat alumni dari Sekolah Pasca Sarjana UGJ ini memang banyak pemimpin bangsa. Jadi di antaranya alumni kita itu ada Bapak Bupati Kuningan, Bapak Kabupaten Kuningan, Pak Acep. Kemudian ada Ibu Ayu Ciptaningsih, Oke, Wakil Bupati Cirebon. Cirebon, dan banyak lagi. Banyak lagi. Ya, dan mahasiswa kami juga banyak ini para pemimpin bangsa juga gitu. Ada Ibu Eti Herawati, Wakil Wali Kota Cirebon. Wali Kota Cirebon, kemudian ada para anggota Dewan DPRD baik Kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon. Oke. Dan saya kira Ciayu Majakuning, Mbak, sampai ke Brebes dan Tegal. Tersebar luas nih Iya, ya, sampai ke alhamdulillah. Tegal. Iya. Kayaknya nggak cuma Tegal aja, banyak juga di luar pulau Iya, yang tertarik iya, nih ya iya. dengan UGJ Cirebon. Iya. Mantap sekali ya. Oke, ini Pasca Sarjana UGJ Cirebon ini peminatnya sangat banyak. Apalagi ini yang sudah memiliki posisi yang strategis juga. Iya. Masih menerima kah mahasiswa baru? Kami Sekolah Pasca Sarjana UGJ Cirebon ini masih menerima sampai 23 September. Wow, sebentar Nah, lagi jadi ini dong kan nih. sekarang ini tanggal berapa ini? Tanggal 7. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Kami tunggu untuk bergabung bersama di Sekolah Pasca Sarjana UGJ ini. Oke. Kampusnya para pemimpin bangsa. Iya, yang mau jadi pemimpin bangsa, hayo bergabung Iya, gitu iya. ya, Prof ya. Kuotanya terbatas? Kuota tentu terbatas. Jadi Oleh siapa karena cepat, itu dia siapa dapat. cepat dia yang dapat. Biasanya berapa nih? Kira-kira 200 apa 250 begitu. Wow. Ya. 200, Untuk 250. saat ini kami ada 6 program studi, Mbak Novi. Jadi program studi yang pertama adalah Magister Administrasi Publik, Oke. ya, yang sudah terakreditasi A. Kemudian ada Magister Hukum terakreditasi B. Kemudian ada Magister Pendidikan Bahasa Indonesia yang terakreditasi A. Kemudian Magister Pertanian atau Agronomi yang terakreditasi B. Kemudian sudah ada juga 2 program studi baru yang sudah berlangsung kurang lebih 2 semester ini. Dua Jadi semester. menginjak semester kedua, itu ada Magister Manajemen dan ada Magister Pendidikan Matematik. Oke, itu termasuknya juga menjadi inovasi baru nih ya. Ya, jadi ada 2 program studi barunya. Gitu. Bertambah lagi untuk Ya. prodinya. Ya, dan mungkin nanti berikutnya akan muncul-muncul lagi prodi-prodi lagi. yang baru. Sering dengan banyaknya nih ya. Ya, sesuai dengan arahan dari Pak Ketua Yayasan, kemudian dari Pak Rektor untuk selalu kami di Sekolah Pasca Sarjana UGJ untuk berinovasi, untuk membuka prodi-prodi baru. Baiklah, harus terus berinovasi ya. Dan satu lagi keunggulan kami nih, Gimana, Mbak Prof? Novi ya. Jadi untuk kurikulum 2022 ya, kalau sebelumnya itu masa studi adalah 4 semester begitu, maka untuk kurikulum 2022 ini cukup 3 semester saja.
3 semester saja? 3 semester saja. Jadi tidak perlu 4 semester. Cepat. Ya, lebih cepat. Gitu. Wah, inilah yang membuat banyak yang mengantri nih ya. Termasuknya adalah Pak Asep ya. Pak Asep, Pak, kenapa sampai Bapak tertarik ingin melanjutkan pasca sarjana UGJ Cirebon? Ya, kebetulan kan saya kerja di sini baru 1,5 tahun. Baru juga nih ya Pak ya, Baru termasuk ya. ya. Kebetulan Pendatang. sebelumnya saya di Jakarta, mungkin Jakarta agak padat waktunya Mbak ya. Kebetulan saya pindah baru tahun lalu sekitar Februari. Iya. Nah, kebetulan saya coba mencari-cari kampus yang terbaik di Cirebon apa gitu kan. Saya cari di Google kan, wah, muncullah UGJ Mbak. Nah, makanya saya ya, tanpa Berpikir lagi berpikir nih ya. lagi, nah, saya daftar di UGJ Mbak. Memantapkan langsung Iya, mendaftar gitu ya iya, Pak Asep. Iya, kebetulan juga jurusannya sesuai dengan saya. Kebetulan saya di S1 juga administrasi negara dan makanya saya melanjutkan di MAP, Magister Administrasi Publik. Melanjutkan lagi Iya, nih ya. iya. Oke, Bapak melihatnya selama berkuliah ya, pasca sarjana di UGJ Cirebon seperti apa, Pak Asep? Ya, saya pikir dosen-dosennya berkualitas. Dosennya berkualitas. Ya, terus juga fasilitasnya lengkap. Lengkap fasilitasnya. Iya, Oke. lengkap. Terus juga biaya terjangkau. Biaya. Iya, biaya Ini terjangkau. yang menjadi biasanya poin yang paling penting juga nih ya, begitu ya, Prof Iya. ya. Biaya terjangkau begitu Biaya Pak Asep. terjangkau. Kemudian Bapak rasakan sendiri Bapak dengan masuk ya menjadi mahasiswa dengan suasana di UGJ Cirebon seperti apa, Pak Asep? Menyenangkan, Ya. dengan kesibukan Bapak juga nih akhirnya Bapak Iya. akan melanjutkan pasca sarjana UGJ. Kebetulan juga kan saya izin belajar, jadi pasti sambil kerja gitu kan. Jadi ya kebetulan saya lihat ada waktunya bisa saya ambil gitu kan. Oke. Waktunya juga fleksibel di Jumat sore dan di Sabtu. Oke. Gitu. Berarti bekerja lancar, alhamdulillah Ya, juga. alhamdulillah Ini lancar. kuliah juga bisa terus jalan Bisa. gitu ya Pak Asep. Ya, kebetulan juga tahun lalu masih pandemi jadinya fleksibel. Fleksibel. Iya, bisa kita Zoom atau tetap langsung. Oke, Bapak sendiri mendengar UGJ Cirebon memang dari mana nih Pak? Dari apa banyaknya orang yang membicarakannya? Sudah punya nama yang luar biasa UGJ Cirebon atau Bapak browsing juga nih? Browsing awalnya. Browsing. Iya, kampus terbaik di Cirebon apa? Ih, langsung lah muncul muncul gitu ya. gitu. Iya, kebetulan juga akreditasinya A. Akreditasi Itu yang A. saya cari. Apalagi kan ada syarat minimal B kan akreditasi Iya, kalau iya, saya melanjutkan S2 gitu kan. Alhamdulillah di UGJ A akreditasinya. Akhirnya ya Pak, Iya. masuk menjadi mahasiswa Pak Iya, kesarjana nih ya. alhamdullah. Itu yang Bapak menjadi pertimbangan juga tuh Pak ya? Iya, Melihat akreditasi. harus dicek dulu gitu Pak? Iya, akreditasinya A. Terus juga emang sudah terdaftar di Dinas. Terus juga insya Allah ya bisa membantu saya dalam pekerjaan saya. Itu bisa Iya. membantu pekerjaan juga ya Pak ya. Oke, Iya. Prof, ini tadi disampaikan akreditasi A. Ya. Betul. Betul, untuk MAP itu akreditasinya memang A, alhamdulillah. Dan yang masih B juga kami selalu berupaya untuk kemudian meningkatkan akreditasi B itu menjadi A. Jadi saat ini akreditasi itu tidak pakai A, B, tapi unggul. Unggul. Jadi A itu menjadi unggul, kemudian B itu sangat baik. Begitu. Oke, nanti semua akan menjadi unggul ya, Ya, semua insya prodi di Allah, pasca insya sarjana. Allah, ya. Oh, luar biasa ya. Oke, ngomongin soal pasca sarjana UGJ Cirebon juga, ini apakah ada hal-hal lain yang menjadi PR yang akan dilakukan ya sebagai terobosan, inovasi? S3? Ya, Oh, ini ya, jawabnya betul, nanti betul. Prof, mohon maaf, Ya, ditahan ya. dulu, Ya, kita ditahan harus jeda dulu, pemirsa ya, baik, RCTV. baik, Usai ya. jeda berikut tetaplah bersama kami di RCTV, jangan kemana-mana. Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ Cirebon yang dulu kita mengenalnya dengan Unswagati merupakan kampus ternama, terbesar dan menjadi pilihan milenial serta eksekutif muda. UGJ menjadi perguruan tinggi dengan program studi terakreditasi A dan B. Saat ini UGJ menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023 melalui program reguler dan jalur prestasi serta PMDK dengan pilihan Fakultas Hukum.
Juga terdapat unit kegiatan Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Bisa Anda pergunakan line telepon di 0231482138 yang ingin bertanya seputar Pasca Sarjana UGJ Cirebon. Sudah hadir di sini Direktur Sekolah Pasca Sarjana UGJ Cirebon, ada Profesor Dr. Hajah Ida Rosnida SEMM AKCE, dan juga ini membawa mahasiswanya. Oke, ada Pak Asep Rusmana yang sekarang bekerja atau bertugas di Imigrasi Cirebon. Oke, Bapak, boleh disampaikan lagi dong selama berkuliah di UGJ Cirebon di pasca sarjananya Bapak dengan suasana kampus yang menyenangkan gitu ya, kemudian dengan dosen-dosennya, ini seperti apa Bapak? Langsung testimoni nih, mahasiswanya pemirsa ya. Alhamdulillah saya sudah hampir 2 semester ya, sebentar lagi masuk semester 3. Selama saya berkuliah di UGJ, dosennya sangat berkualitas, dan saya lihat bahwa standar S2 tuh dosen doktor semua, Mbak. Doktor semua? Doktor semua, nggak ada yang S2. Iya. Terus juga sangat mumpuni, Mbak. Terus juga, jadi jangan ragu untuk rekan-rekan di instansi, khususnya Ciayu Maju Kuning. Kebetulan kita dari Kemenkumham, banyak UPT kita di sini, Mbak. Banyak juga? Banyak UPT-nya, Mbak. Jadi nggak hanya imigrasi, ada Lapas, Bapas, Rutan, itu satu kementerian. Ya, saya harap juga rekan-rekan di UPT Kemenkumham bisa melanjutkan di Pasca Sarjana UGJ Cirebon. Iya. Ajak nanti bisa kumpul bareng gitu ya, Pak Asep ya. Dengan fasilitas yang tersedia Pak, ini untuk kampusnya pemirsa ini ada di kampus 3 ya Prof ya? Kalau untuk Pasca Sarjana UGJ, ini bagaimana Pak Asep? Saya pikir sangat strategis ya. Strategis? Sangat strategis sekali, kebetulan kantor saya di Kedaung Mbak. Dekat ya? Cukup, paling hanya 5 menit nyampe Pak. Gitu. Oke, lengkap ya Pak sarana-prasarananya Pak? Lengkap, standar. Oke, kalau dengan sistem pembelajarannya bagaimana Bapak? Kebetulan saya masuk tahun lalu Mbak, waktu masih pandemi, jadi lebih banyak ke daring, online. Tapi mulai saat ini sudah mulai tatap muka Pak. Ya, jadi ya sangat estetis sekali gitu kan. Tapi tidak menghambat ya Pak ya? Tidak menghambat ya. Maksimal ya Pak? Maksimal. Walaupun daring ya? Iya, gitu. Dengan apa yang disampaikan para tenaga pengajarnya Pak? Iya betul, sangat membantu sekali. Apalagi yang terkait kebijakan publik. Oh itu ya Pak? Iya, kebetulan juga kita membantu pimpinan kita dalam membuat inovasi-inovasi baru. Alhamdulillah kantor imigrasi Cirebon juga sudah memiliki predikat UWBK UWBM, Mbak, terkait inovasi yang sudah diberikan kepada masyarakat, seperti itu, Mbak. Oke, jadi ini dengan Bapak berkuliah di Pasca Sarjana UGJ Cirebon sangat mendukung sekali ya Pak dalam bekerja Bapak nih ya? Iya. Dengan lokasi yang strategis juga, strategis sekali ya. Sarana prasarana lengkap, terus juga ini harga biaya kuliahnya terjangkau, gitu Prof ya? Iya, betul. Oke, jadi tunggu apa lagi ya ingin melanjutkan ke Pasca Sarjana, pemirsa bisa memilih Pasca Sarjana UGJ Cirebon. Oke, sudah telepon yang masuk Prof, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat malam, dialog khusus. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana ini? Malam, saya dengan Ani, Bu. Ibu Ani di mana, Ibu? Dari Kuningan. Ibu Ani di Kuningan, silakan Ibu, apa yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, kalau untuk kuliah di UGJ itu kira-kira biayanya berapa ya? Oke, pasca sarjananya Bu Ani ya? Ya, untuk paskanya ya. Ada lagi Bu? Satu lagi. Soalnya saya kan jauh nih dari Kuningan. Nah, untuk hari apa aja untuk perkuliahannya, dari jam berapa sampai jam berapa? Biar saya bisa menyesuaikan begitu. Siap Ibu Ani, ditunggu jawabannya Ibu Ani ya. Hatur nuhun. Sami-sami Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, Ibu Ani di Kuningan. Oke, lumayan jauh lokasinya, Prof. Ini dari soal biaya dulu. Silakan biaya untuk perkuliahannya gimana, Prof? Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Jadi yang pertama untuk biaya kuliah. Nah, untuk biaya kuliah malah kita sebut tahun ini kita biaya kuliah itu malah turun. BBM naik tapi biaya kuliah jadi BBM naik tapi biaya kuliah di sekolah pasca sarjana ini malah turun. Jadi biaya kuliah kita, Mbak, tadi kan untuk kurikulum 2022 itu perkuliahan magister bisa diselesaikan dalam waktu 3 semester.
dengan biaya semester untuk yang terakreditasi adalah 11.750.000. Jadi kurang lebih 34 juta sampai selesai begitu. Terjangkau. Jadi sangat terjangkau ya Pak Asep ya. Terjangkau. Oke, Itu untuk biaya kuliah. 3 semester ya. Ya, 3 semester. Nah, kemudian tadi untuk waktu perkuliahan juga sangat fleksibel karena perkuliahan diawali Jumat sore ya. Kemudian dengan hari Sabtu. Jadi Sabtu pagi sampai menjelang maghrib ya gitu. Nah, bisa juga ketika memang Jumat itu tidak bisa, maka perkuliahan hanya dilakukan di hari Sabtu. Hari Sabtu full itu Ya, ya, dari full pagi hari sampai Sabtu. maghrib itu ya, Ya, ya. Prof ya. Oke, jadi nggak semasalah ya, walaupun Ya. lokasinya di Kuningan, tidak Ya. mengganggu pekerjaan juga ya. Ya, tidak Ini masalah. bisa tetap melanjutkan pendidikannya. Oke, Malah tadi- mahasiswa kami banyak dari Kuningan. dari Kuningan begitu. banyak. Hayo Ibu Ani segera daftar ya. Daftarnya kemana nih Prof? Daftarnya bisa mendaftar secara online maupun datang langsung ke kampus. Ya, jadi bisa sangat fleksibel ya Bu Ani ya, bisa mendaftar secara online atau sambil mau melihat-lihat kampus, jadi Mangga. silahkan untuk datang ke kampus kami. Oke, melihat seperti apa tadi disampaikan Pak Asep kan sarana prasarannya lengkap ya, terus juga ruang belajar ataupun suasananya ini menyenangkan. Ya, Ayo betul. buktikan gitu ya, Ya. datang langsung Bu Ani ya tadi dari Kuningan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Langsung ditunggu ya daftarannya di kampus 1 ya, Prof? Iya, di kampus 1 di Jalan Pemuda nomor 32. Gitu. Atau browsing tadi ya bisa langsung klik UGJ Cirebon akan muncul. Iya. Ya, bisa tanya-tanya dan bisa juga datang langsung ke kampus ya pemirsa. Terima kasih. Oke, Prof, ini lanjut lagi Prof ini terkait dengan inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Bagaimana? Ya, jadi inovasi yang pertama yang tadi ya, yang paling grace tentu yang kurikulum dulu ini. Bahwa dengan kurikulum 2022, perkuliahan yang magister yang di kurikulum yang lama itu 4 tahun, maka di kurikulum 2022 ini bisa diselesaikan dalam waktu 3 semester. Ya. Dan itu juga saya kira inovasi ya Pak, Iya. Pak Asep ya. Nah, kemudian yang berikutnya kami juga akan membuka program studi doktor atau S3 yang saat ini masih dalam tahap untuk pemenuhan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan untuk membuka program studi S3 atau doktor. Oke, peminatnya sudah ngantri loh Prof. Iya. Iya, jadi sabar ya. Ya, doakan ya Mbak Novia, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa berdiri. Tahun depan. Jadi segera nanti ya mendaftar ya, Ya, untuk mudah-mudahan. S3-nya ya. Ya. Oke, baiklah. Baik, untuk UGJ Cirebon sendiri ini dalam hal melakukan terobosan-terobosan ini, kalau yang tadi konsep belajar yang mereka belajar kampus mereka itu tidak masuk ya untuk Kalau sarjana ya, Prof, untuk ya? MBKM atau Kampus Merdeka Merdeka Belajar itu untuk program studi S1. S1, Ya. oke. Jadi kalau untuk program studi S2 tidak MBKM gitu. Tadi sudah dijelaskan ya, Prof. Karena beda ya Mbak Novia, kalau untuk MBKM itu kan bisa mahasiswa itu mengikuti perkuliahan di luar UGJ. Nah, jadi gitu. dalam arti bisa di Papua, bisa di Sulawesi. Nah, untuk Pak Asep yang sudah bekerja, ya rekan-rekan di S2 ini agak sulit kalau Oke. untuk bisa Iya. 1 semester di mana gitu ya iya, Pak. betul. Oleh karena itu MBKM belum diterapkan di S2. Oke, baiklah. Sudah ada penelpon lagi, kita coba angkat. Halo, selamat malam, dialog khusus. Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Yati dari Sumber. Ibu Yati di Sumber. Silakan Ibu, apa yang ingin ditanyakan? Iya. Gini, kalau boleh usul, Ibu, di UGJ diadakan dokter gigi. Oh iya, Gigi. dokter Oke. Iya Bu, kan baru ada dokter umum. Iya. Jadi supaya kita kalau anak-anak kita pengen ke dokter gigi, jangan jauh-jauh Ibu. Iya. Oke, Begitu. siap. Ini ada Terima usulan. kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ibu Yati di wabarakatuh. Sumber. Gimana nih, Ya, Prof? baik, nanti kami sampaikan kepada Pak Rektor dan Fakultas Kedokteran UGJ ya. Jadi ada permintaan khusus ini Iya. untuk BISPIKA membuka program studi kedokteran gigi. Oke, bisa jadi nanti berikut-berikutnya nih ya. Ya, bisa berikutnya membuka program studi itu. Gitu. Oke, karena ini menjaga kepercayaan dari masyarakat itu sangat luar biasa penting sekali. Apa sih yang dilakukan, Prof? Ya, memang kami berharap bahwa semua program studi yang diinginkan oleh masyarakat itu tersedia gitu ya di UGJ. Oleh karena itu mudah-mudahan nih nanti
di tahun-tahun berikutnya bisa membuka program-program studi yang menjadi harapan dari masyarakat di wilayah Cirebon. Oke, luar biasa. Sudah 50 tahun lebih ya, Prof ya? Ya, jadi UGJ sendiri itu berdiri tahun 1961, Mbak Novi, dan pasca sarjana mulai berdiri di 2001. 2001. Jadi kalau pasca sarjana sendiri berarti sudah 21 tahun. 21 tahun. Kalau UGJ-nya 61 tahun. Waduh, ini mantap sekali ya. Sudah terpercaya, sudah terkenal sampai keluar pulau juga karena terjauh dari mana mahasiswanya, Prof? Mahasiswanya kami ini ada sampai dari Papua. Ya, dari Papua, kemudian dari Sulawesi, ya. Jadi hampir Bhinneka Tunggal Ika ya barangkali. Banyak semua, nih ya, ya, dari berbagai dari pulau-pulau wilayah nih ya. yang ada di Indonesia. Oke, Pak Asep, ada yang ingin disampaikan lagi Pak Asep ini terkait dengan pasca sarjana UGJ Cirebon. Bapak ada menemui kendala, kesulitan seperti apa nih Pak dengan menyesuaikan waktu Bapak bekerja? Ya, alhamdulillah selama saya kuliah 2 semester ini kendala bisa teratasi Mbak, apalagi fleksibel waktunya Mbak. Kebetulan juga dimulai Jumat sore jam 4. Iya. Nah, kebetulan juga kemarin masih online tuh, jadi saya gampang lah gitu kan Mbak. Terus juga saya sekali lagi untuk mengajak ke instansi pegawai-pegawai di instansi pemerintah khusus di wilayah Ciayu Kuning, Ya. jangan ragu untuk mendaftar di Magister Administrasi Publik di UGJ. Oke, Pak, pentingnya kita menimba ilmu atau menuntut ilmu setingginya. Iya. Itu seperti apa sih Pak? Versinya Bapak? Apalagi Bapak sampai ke pasca sarjana nih Pak. Iya, saya pikir menurut ilmu itu nggak ada batas usia ya. Nggak ada batas usia. Iya, jadi kita kalau bisa kita ada keyakinan, usaha, pasti biaya akan mengikuti ada. Oke, Iya. baiklah. Ya, terima kasih banyak Pak Asep Rusmana atas kehadirannya. Sukses terus ya Bapak ya. Amin, Terus terima bisa kasih. memberikan informasi kepada kita semua juga. Nanti kita akan bergabung lagi nih, ada salah satu alumni ya Prof ya? Iya, betul, Ini alumni Mbak Novi. dari pasca sarjana. Iya. Oke, Ya, kita akan hadirkan tapi usaha jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus, jangan kemana-mana. Masih bersama dengan Pasca Sarjana UGJ Cirebon, pemirsa, line informasi kita buka di 0231482138. Oke, malam hari ini sudah hadir lagi di sini ada alumni dari Pasca Sarjana UGJ Cirebon, ada Bapak Nuzula Kawasar Edward ya. Ini yang sangat luar biasa sudah hadir di sini. Terima kasih banyak Bapak. Sama Oke, ini alumni tahun berapa nih Pak? angkatan 2019. Angkatan 2019. Oke, sekarang bekerja di Majalengka ya Pak ya? Pengadilan Agama Majalengka. Oke, luar biasa. Aslinya dari mana Bapak? Asli dari Tuban, Mbak. Dari Tuban. Tuban, Jawa Timur. Asli. Rumah sekarang di Cirebon. Di Cirebon. Tahu UGJ dari mana Bapak? Kalau dari UGJ karena kita sering lewat, tiga pertama sering lewat menuju kantor. Yang kedua memang UGJ memang sudah kita kenal, sudah saya kenal, itu salah satu yang terbaik universitas swasta yang ada di Ciayu Majakuning. Mantap. Dari peringkatnya yang terbaik, kemudian dari pasca sarjananya juga sudah kita kenal, sudah luar biasa. Akhirnya memang kita menjatuhkan pilihan di pasca sarjana UGJ Cirebon. Waduh, menjatuhkan pilihan gitu ya Pak. Udah kayak cari jodoh gitu ya Pak ya. Memang ya Pak, sesuai dengan apa yang kita miliki, ataupun kita suka ya Pak, begitu ya. Oke, luar biasa. Ini lulusan dengan IPK tertinggi Prof? Ya, betul. Jadi Pak Nuzula ini IPK-nya tertinggi yaitu 3,94 ya, kita berikan. Mantap sekali. Dan kemudian juga tercepat. Tercepat? Karena masa studi Pak Nuzula ini 18 bulan. 18 bulan. 18 bulan. Pada saat itu? Ya, pada saat itu. Oke. Ini mendapatkan IPK tertinggi 3,94. Kok bisa Pak? Boleh dong Pak kita minta sharing ilmunya nih Pak. Siap, Pak. Memang dari Prodi sudah membuat suatu sistem SOP dalam rangka percepatan menyelesaikan studi. Jadi kalau memang setiap mahasiswa itu mengikuti arahan, petunjuk, dan yang sudah ditetapkan oleh Prodi, insya Allah tidak sulit. Dan itu sudah saya buktikan bisa menyelesaikan tercepat dengan IPK tertinggi. Dan perhatian dari Prodi luar biasa sekali, Mbak. Perhatian itu justru dari Prodi yang aktif luar biasa. Jemput bola kepada para mahasiswa yang kira-kira mungkin karena kita mahasiswa itu sibuk. Sehingga ada perasaan terkadang males menyelesaikan tesis. Beri semangat gitu ya Pak. Sehingga proaktif di sini itu luar biasa. Itu nilai plus dari
pasca sarjana UGJ ilmu administrasi ini luar biasa. Jadi turun sampai menelpon, kemudian menanyakan sampai sejauh mana tesisnya, dan memang itu suatu hal yang luar biasa. Dan fleksibel sekali dalam hal perkuliahannya, Mbak. Jadi memang kita sampaikan tidak monoton harus hari itu cuma Sabtu, tetapi bagaimana menyesuaikan dengan keluangan dari mahasiswanya. Jadi itu terus terang bagi kami yang merupakan ASN ya, itu sangat luar biasa membantu. Apalagi Bapak dinasnya jauh ya Pak ya? Dari Majalengka, Pengadilan Agama Majalengka. Jadi kan ini untuk waktu kuliah juga kan Bapak bisa menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Pekerjaannya lancar, kuliah juga ya Pak? Alhamdulillah. Karena memang kita kuliah, terutama seperti saya ini Mbak, untuk yang ASN itu sudah mendapatkan izin tugas belajar, izin belajar dari Mahkamah Agung. Karena Pengadilan Agama Majalengka di bawah Mahkamah Agung. Jadi sudah sah, sehingga kita tenang dalam mengikuti pelajaran dengan sistem dari prodi yang luar biasa, sehingga menunjang kita, mendorong kita untuk bisa cepat. Jadi memang tetap kepada mahasiswanya juga untuk bisa menyelesaikannya itu. Ini dari pihak kampusnya sangat aktif. Jangan lupa kuliah gitu ya Prof. Ayo segera selesaikan gitu. Sampai di mana tesisnya? Itu ya Pak ya. Itu gimana sih Pak? Bayangan kita kalau pasca sarjana itu, aduh ya ampun, ngurusin begitu ya Prof ya ini. Tapi Bapak alhamdulillah Pak, lancar Pak. Alhamdulillah memang karena memang kita ditolong, dipermudah karena kita sudah bekerja. Sehingga memang permasalahan di kantor itu yang kita angkat dalam judul tesis, sehingga memang kita mencari permasalahan itu tidak sulit. Itu salah satu nilai yang mempermudah saya untuk bisa menyelesaikan itu dengan cepat. Apalagi memang jurusan prodi yang saya ambil ini sesuai memang, dan itu memang dibutuhkan sekali. Prodi administrasi publik ini, magister administrasi publik ini sesuai dengan memang yang sekarang ini lagi hangat-hangatnya di dalam dalam sistem pemerintahan kita ini. Di situ ada mata kuliahnya tentang good governance, reformasi birokrasi, dan itu sangat menunjang kami dalam bekerja. Sehingga memang kami menjatuhkan pilihan kuliah di Magister Administrasi Publik UGJ. Apakah ini menjadi prodi favorit Prof? Ya, jadi saat ini memang MAP ini mahasiswanya paling banyak. Paling banyak. Ini karena mungkin tadi Bapak sampaikan juga ya Pak ya, ini mahasiswanya juga tadi Bapak sangat menunjang sekali pekerjaan ya Pak ya? Menunjang sekali. Di pekerjaan ini, jadi kuliah juga sangat membantu sekali Pak? Membantu sekali, sangat sekali membantu, dan memang dilanjut. Kita tahan dulu Pak, angkat telepon boleh Prof ya? Baiklah, sudah banyak yang meminati ini, silakan pemirsa. Halo, selamat malam, dialog khusus. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Ini dari rekannya Mas Nuzula, Muhammad Jumhari. Dr. Jumhari. Bapak Hakim Tinggi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Prof. Selamat malam Prof. Selamat malam Pak Dokter. Mangga silakan Bapak, apa yang ingin disampaikan Pak? Ini memang kalau Prof punya murid mahasiswa Pak Nuzula, ini pegawai terbaik di PA Majalengka. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, jadi layak kalau beliau menyandang kemelat, itu layak. Siap. Bapak. Ini Prof sekedar usulan untuk mengembangkan atau untuk menjaring para pegawai pengadilan agama. Saya pikir boleh Prof ini untuk mengadakan MOU ya dengan seluruh pengadilan di wilayah Jaya Majakuning. Sehingga mereka untuk prodi-prodi tertentu yang kaitannya dengan pengadilan agama itu mereka lebih mudah ke Unswagati, nggak ke yang lain daripada ke Bandung kejauhan lah. Siap. Ada lagi Bapak? Iya, yang saya arahkan juga kemarin Pak Nuzula, saya bilang teruskan saja S3-nya di Unswagati, hanya belum ada ya. Insya Allah Pak. Insya Allah tahun depan. S3-nya nyebrang ke sana ke Unpas itu Prof. Iya, siap. Siap Pak. Terima kasih Prof, gitu aja. Terima kasih juga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekannya Pak Nuzula dia. Terima kasih banyak Bapak. Bagaimana itu Prof? Terima kasih ini kerjasama nih. Pak siapa? Bapak Dr. Jumhari Muhammad. Pak Dr. Jumhari, terima kasih Pak. Jadi insya Allah ini pertama kita akan tentu menjemput bola ya. Jadi kita akan mengadakan MOU dengan pengadilan
agama Komisi ya Wilayah di Ciayu wilayah Ciayu Majakuning. Barangkali diawali dengan nanti pengadilan agama di Majalengka dulu. Jadi insya Allah nih kapan kita bisa Siap segera, merapat Ibu. ke sana Ibu ini. Profesor Nanti segera. kita akan langsung ke Waduh, Majalengka nih. ada agenda khusus nanti nih ya, gitu ya Prof. Ya, kita Oke, akan- selanjutnya Prof, dengan tadi disampaikan Ya, kapan nih ya. tentang S3 Insya Allah itu? jadi mungkin yang dalam waktu dekat akan dibuka memang doktor hukum dan doktor administrasi publik ya. Jadi memang insya Allah ya mudah-mudahan tahun depan ini pemenuhan persyaratannya bisa dilengkapi gitu ya sehingga bisa membuka program doktor ini dalam waktu dekat. Oke, ditunggu segera begitu ya Prof ya. Ya, insya Waduh, Allah, untuk insya yang memang sudah punya keinginan ingin melanjutkan ke S3 ditahan ya. Karena mungkin bisa cepat lebih baik juga ya Prof ya. Iya, iya. Mhm, Iya. Insya baiklah. Allah mudah-mudahan bisa tepat Insya Allah. waktunya gitu Oke, ya. ya ngomong soal kerjasama juga, memang sekarang ini sudah menjalin kerjasama dengan pihak mana saja nih Prof? Ya, jadi kalau kerjasama Mbak Novi, kami tentu sudah bekerja sama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi dengan rekan-rekan di misalnya di UITM ya, University Teknologi Mara Malaysia, kemudian Universitas Krung Thep di Thailand gitu ya. Salah satu tadi mungkin program unggulan kami ya, kami punya di Pasca Sarjana itu program yang namanya Share Learning. Jadi yang terakhir kalau nggak salah mahasiswa kita berangkat di bulan Agustus ya? Agustus ya. Bulan Agustus kemarin. Jadi bulan lalu ya Mbak Novi ya, itu kita ke UITM, University Teknologi Mara Selangor Malaysia, dan kita juga ke Singapura. Jadi mahasiswa di situ mengikuti mata kuliah metodologi penelitian yang tentu sangat bermanfaat bagi mereka dalam nanti mengerjakan tesisnya gitu. Waktu Pak Nuzula belum ya Pak ya, karena belum ya, situasinya COVID waktu itu. Oke, gara-gara pandemi gitu ya Pak ya. Iya. Jadi baru saat ini dibuka kembali begitu Pak Nuzula. Siap. Oke, nanti ditunggu Pak, mungkin nanti tahun depan ya Pak ya. Ada rencana mau melanjutkan lagi Pak Nuzula? Sudah mendaftar dan sudah diterima di Alhamdulillah. S3 Administrasi Publik Unpas Bandung. Baik, Ya, luar biasa. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Amin, amin. Untuk yang minta lainnya doanya. juga pemirsa ingin melanjutkan pasca sarjana ya S2-nya di UGJ Cirebon saja. Bisa langsung nanti mendaftar di kampus 1, ingin online boleh ataupun bisa datang ke kampusnya sambil melihat berkenalan dengan profesor ya boleh Iya, ya. iya. Langsung bersilaturahmi dengan tenaga pendidiknya dengan para dosennya, mangga ditunggu pemirsa ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Kembali Anda bergabung bersama kami, pemirsa masih di dialog khusus bersama dengan Pasca Sarjana UGJ Cirebon. Oke, Pak Nuzola, Bapak boleh dong kasih pengalaman ke kita, Bapak nih selama berkuliah di Pasca Sarjana UGJ Cirebon, seperti apa suasana belajarnya dengan sarana prasarananya, Pak? Baik Mbak, memang yang saya alami belajar di UGJ itu luar biasa lengkap. Ruangan belajarnya sudah berhasil luar biasa, jadi memang Oke, sudah kita nyaman itu jadi nyaman. ya. Artinya memang kita sebagai mahasiswa itu benar-benar didukung oleh sarpras yang lengkap, kemudian juga sarana tempat beribadahnya ada, masjidnya ada, kantinnya juga lengkap, tempat fotokopi, dan memang luar biasa itu juga didukung oleh para dosen yang punya kapabilitas, punya kualitas, yang memang kita jadi tambah yakin bahwasanya ilmu kita ini benar-benar bisa bermanfaat buat instansi kita masing-masing. Dan lagi memang UGJ ini yang perlu Mbak-mbak, mas-mas, bapak, ibu semuanya yang belum berkuliah S2, saya sampaikan UGJ Magister Prodi MAP Magister Administrasi Publik ini sudah akreditasinya A. Dan itu sudah setingkat dengan universitas negeri. Untuk tingkat swasta itu sudah yang terbaik. Sehingga memang layak untuk menjadi pilihan utama. Kan memang salah satu syarat untuk seperti saya ini PNS ASN itu bisa melanjutkan dan disesuaikan adalah harus minimal itu B. Dan nilai A adalah nilai plus yang mendukung semakin mudahnya bisa disesuaikan. Sehingga layak untuk menjadi pilihan. Wah, layak untuk jadi pilihan Luar utama biasa. gitu ya, Pak. Mantap Utama sekali. dan pertama. Iya, betul. Oke, Pak, dengan para dosennya, tenaga pengajar ya, seperti apa Bapak melihat ini yang perhatiannya? Tadi Bapak sampaikan ini perlu ya Pak ya, kita komunikasi yang baik. Apalagi Bapak bekerja, ini para dosen juga harus bisa memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Bagaimana Pak Nuzul? Ya betul Mbak, memang yang saya rasakan itu dan rasakan teman-teman, mewakili teman-teman semuanya,
bahwa tenaga dosen dari Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik UGJ ini luar biasa, benar-benar seperti tidak ada gap antara dosen dan mahasiswa, tidak ada. Benar-benar kita ini kekeluargaannya, sharingnya benar-benar enak. Karena kami memang waktu itu mengalaminya secara offline juga. Offline pernah mengalami dan online juga mengalami. Sehingga dua-duanya saya rasakan pengalaman saya itu luar biasa mendukung. Baik secara offline juga para dosennya juga tepat waktu mengajarnya dan enak memberikan materinya, sehingga memang kita diajak untuk berdiskusi, analisa, memberikan, jadi memang pandangan, jadi memang benar-benar enak, enjoy sekali. Tidak menjadi kendala ya Pak, walaupun itu ya Pak ya, online ada, juga ya? Mungkin prasangka lama atau sulit itu nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Semua bisa Semuanya diatasi bisa ya? diatasi. Lancar ya? Lancar, Kita coba angkat telepon lagi. Halo, selamat malam. Dicoba kembali pemirsa, silakan di 0231421138. Oke, mengalami online, offline juga ya Pak ya? Ya. Sekarang bagaimana Prof untuk pembelajarannya? Saat ini kami memang blended learning ya, jadi campuran antara online dan offline. Ya, jadi dipermudah gitu ya, untuk yang memang yang mahasiswanya juga tinggal jauh gitu ya, itu bisa mengikuti secara online. Oke, sarana prasarana tadi disampaikan, detailnya gimana sih Prof? Ya, jadi untuk perkuliahan tadi bisa dilaksanakan secara blended ya, jadi campuran antara tatap muka dan juga secara online. Jadi kami ada LMS UGJ Pintar begitu ya. LMS UGJ Pintar. Itu untuk pembelajaran secara online. Oke. Nah, kemudian juga kami juga menyediakan ini Pak ya, Pak Nujula, mahasiswa untuk berdiskusi begitu ya Pak ya. Jadi ada sarana untuk mahasiswa bisa berdiskusi, kemudian untuk ya jadi suasana akademiknya juga tercipta gitu ya, untuk baik dengan mahasiswa, antar mahasiswa maupun dengan dosen begitu. Dan tidak ada jarak katanya tadi ya. Karena kedekatan ya. Dan dosen kami mudah ditemui ya Pak ya. Tidak ada yang misalnya ditelepon oleh mahasiswa kemudian nanti kapan begitu ya. Jadi, tapi mudah gitu untuk ditemui. Itu juga menjadi hal yang penting sekali ya Prof ya? Iya, betul. Ada berapa banyak tenaga pengajar ya Prof? Tenaga pengajar kalau untuk seluruh UGJ itu 400. 400. Dan untuk pasca 80-an. 80-an. Karena kami memang kan tadi terdiri dari 6 program studi. Dan seluruhnya tadi sudah doktor dan profesor begitu ya. Itu. Oke, nanti bisa ketemu juga dengan Profesor Ida di sini ya kalau misalnya ini melanjutkan ya. Hayu usah pikir-pikir lagi. Tidak usah ragu-ragu. Tidak ada ragu-ragu untuk ya. studi lanjut di Sekolah Pasca Sarjana UGJ. Asiknya apa sih belajar kuliah Pasca Sarjana Prof? Asiknya itu ya tadi seperti yang sudah testimoni oleh mahasiswa maupun oleh alumni ya. Jadi suasana belajarnya itu tidak tegang begitu Pak ya. Tidak tegang, kemudian santai, tidak ada gap dengan dosennya, kemudian bisa tepat waktu lulusnya begitu ya, dan biaya kuliahnya juga sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Bedanya dengan S1, pasti kan ada perbedaan ya Prof ya. Itu bagaimana dalam hal pembelajarannya itu? Kalau S1 saat ini tentu mengikuti program MPKM. Kalau di kami tidak ada, dan saat ini terobosan terbarunya yang tadi sudah disampaikan dengan kurikulum tahun 2022, Pasca Sarjana UGJ ini mengambil kurikulum SKS minimalis yaitu 36 SKS sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti, bahwa magister itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 3 semester atau 36 SKS, sehingga akan mempercepat nih Pak Nuzula untuk yang berikutnya yang tahun 2022 ini bisa selesai dalam jangka waktu 3 semester. 3 semester saja. Ayo. Dan tidak terasa Mbak Novia, 1 tahun berlalu gitu ya. Jadi nanti semester 1 itu yang diambil adalah mata kuliah wajib, kemudian semester 2 adalah mata kuliah pilihan sesuai dengan konsentrasi. Nah, kemudian nanti di semester 3 itu tinggal penyelesaian tesis. Oke, itu fokus ya. Pak, ada kesulitan Pak saat penyelesaian tesis itu Pak? Alhamdulillah, karena memang permasalahan yang saya angkat itu memang ada kaitan langsung dengan kinerja kita di kantor. Jadi memang alhamdulillah dukungan dari atasan, rekan-rekan, alhamdulillah kita bisa cepat menyelesaikan tesis tepat waktu. Dosennya juga gampang ditemui gitu ya Pak ya? Dan satu lagi Mbak, memang menambah dari ibu profesor, bahwa saya memang
dalam perkuliahan itu memang kita dibuat seolah-olah itu senyaman mungkin. Jadi banyak analisa yang disampaikan oleh para dosen. Tapi analisa dua arah, artinya dua arah itu mahasiswa diberikan kesempatan suasana itu dalam menyelesaikan masalah. Dan yang lebih hebat lagi, masalah itu masalah kita dibantu yang di kantor itu, permasalahan apa yang diangkat. Jadi memang ada solusi langsung pada saat itu. Jadi kita nyaman berbicara, menyampaikan analisa, pendapat. Jadi itu yang saya ingat luar biasa. Sangat jauh berbeda dengan ketika kita S1 ya mungkin. Dengan menghadapi para mahasiswa pasca sarjana yang berasal dari berbagai instansi, itu bagaimana Prof menghadapinya? Ya, jadi ini sangat tentu kami juga dalam menghadapi mahasiswa ya, karena kita dosen-dosen ini sudah berpengalaman, jadi nggak ada masalah begitu ya. Nah, malah kita sangat tertantang dengan banyaknya mahasiswa yang Bhinneka Tunggal Ika tadi gitu ya, dan kami berusaha tentu untuk memuaskan seluruh mahasiswa. Wah ini mantap sekali ya. Jadi tunggu apa lagi pemirsa SCTV ingin melanjutkan kuliah ya, melanjutkan kuliah pasca sarjana, hayo datang daftar langsung ya, bisa online ataupun bisa datang langsung ke kampus UGJ di kampus 1. Kalau untuk pasca sarjananya ada di kampus 3. Kampus 3 betul. Iya. Ada lagi yang disampaikan Prof? Barangkali kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Ciayu Majakuning, di mana siaran RCTV ini bisa diakses begitu ya, untuk tidak ragu-ragu untuk studi lanjut di Sekolah Pasca Sarjana UGJ, kampusnya para pemimpin bangsa. Oke deh, amin. Semoga bisa menjadi para pemimpin bangsa yang amanah ya Pak, yang bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi begitu ya. Oke, Pak Nuzula apa yang ingin disampaikan Bapak? Ajakan kepada rekan-rekan yang lain? Siap. Kepada Bapak Ibu semuanya, Mbak-mbak Mas yang ada di Ciawi Majakuning atau mungkin seluruh Jawa Barat, dengan akreditasi A dari Prodi Magister Administrasi Publik ini merupakan indikator, bahkan indikator utama bahwa prodi ini layak untuk menjadi pilihan pertama dan utama. Karena memperoleh akreditasi A itu seluruh aspek seluruhnya dinilai, sehingga layak menjadikan kita ASN yang ingin meningkatkan kompetensi diri kita sehingga bisa menjadi ASN yang unggul, maka Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik UGJ ini menjadi pilihan kita memasukinya. Oke, pilihan pertama dan utama begitu ya. Pertama dan utama. Oke, ini tadi pendaftarannya sampai tanggal 23 September ya Prof ya? Ya betul, sampai 23 September. Dan jangan lupa ya, selain dari Magister Administrasi Publik yang tadi Pak Nuzula ini alumninya, kami juga punya 5 prodi ya. Jadi ada Magister Hukum, ada Magister Pertanian, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, kemudian ada Magister Manajemen dan Magister Pendidikan Matematik. Silakan, jadi ada bisa 6 program gitu studi. Ya. Ini kuota terbatas, siapa cepat? Dia yang dapat. Oke, hayo segera, nggak usah jauh-jauh keluar kota. Karena di Cirebon juga ada yang luar biasa ya, pilihan yang utama ya. Utama dan pertama. Itu, terima kasih banyak Pak Nuzula, terima kasih juga tadi ada Pak Asep yang sudah bergabung bersama kita. Prof, terima kasih banyak ya Prof. Sama-sama Mbak Novi. Terus Prof, sukses untuk Pasca Sarjana UGJ Cirebon, karena Sekolah Pasca Sarjana UGJ Cirebon kampusnya para pemimpin bangsa. Terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Saya harus pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.